Oke, selamat sore, selamat datang lagi di Dion Garage. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru 2025. Semoga di tahun 2025 kita mendapatkan kejayaan yang baru, kesehatan, dan diberkahi semua keluarganya ya. Amin. Oke, hari ini kita mau bahas satu unit spesial, mobil lama. Nggak terlalu lama juga, masih tahun 2000-an. Dan ini mobilnya JDM yang pastinya, karena mobil ini juga sangat langka di pasaran Indonesia, karena di Jepang pun cuma produksi 2.500 unit dan dipasarkan cuma di Jepang. Ini dia mobilnya Mitsubishi Lancer Evo 9 Wagon. Oke, mobil ini benar-benar terkenal sejak dipakai oleh Brian O'Connor di filmnya Fast Furious, kalau nggak salah itu tahun berapa ya? Tahun 2000-an. Tapi yang versi sedan, bukan yang wagon seperti ini. Yang wagon malah lebih susah carinya, apalagi di Indonesia. Dan mobil ini dulunya juga harganya nggak sampai 1 miliar, bahkan jauh di bawah 1 miliar. Sekarang untuk secondnya kebanyakan buka itu 1,6 sampai 1,8 miliar tergantung kondisinya. Gila, luar biasa banget bukan? Dan pertama kita mau bahas di dalam kap mesinnya dulu. Oke, jadi seperti yang kalian lihat, mobil ini masih 80% standar dan kondisinya masih sangat baik. Karena yang pasti mobil ini dirawat sama pemilik sebelumnya dan masuk sini baru di bulan kemarin. Ini warnanya silver. Kalau setahu saya warnanya Evo 9 Wagon itu ada hitam, putih, merah, silver, biru, sama kuning. Ya kalau nggak salah. Cuma kalau misalnya ada keliru bisa kalian tambahin di kolom komentar. Oke, mesinnya ini 2000 cc dan sudah turbo serta sudah AWD, all wheel drive. Luar biasa banget. Dan akselerasinya ini 0 ke 100 itu cuma butuh waktu 4,8 detik, bahkan kurang dari 5 detik. Jadi mobil ini menghasilkan tenaga ini sampai 265 WHP dengan torsinya 343 Nm. Luar biasa banget mobil-mobil lama ya, dan ini manual 6 percepatan. Dan sudah ada beberapa aksesoris kayak coilover ini sudah diganti stain, kapnya masih ori ya. Terus velgnya juga sudah ganti SSR dan batnya juga sudah ganti Agfa Neova. Jadi cuma sedikit aja yang aksesorisnya untuk menunjang mobil ini lebih ganteng lagi. Wits. Nah, di bagian depan sini grill sampai bawahnya ini semuanya bolong-bolong semua dan berlubang semua. Itu ada gunanya. Jadi berguna banget ya buat dinginin mesin, komponen mesin kayak radiator dan intercooler dan lain sebagainya yang di dalam mesin ini, biar dapat angin sebanyak-banyaknya. Jadi nggak cepat panas lah intinya. Dan saya suka mobil ini dari matanya juga, dari lampunya sini. Jadi model lampunya ini timeless banget dan desain mobilnya juga kotak banget. Kayak ya timeless lah pokoknya. Dan ini SSR ring 17 sudah diganti dengan Agfa Neova dan BBK-nya sudah memakai BBK Brembo. Kalau menurut saya fitment yang seperti ini saya suka, tapi kurang sempurna kalau untuk saya karena bannya masih terkesan agak gelembung. Jadi mitinya kurang dapat sedikit. Mungkin kalau misalnya diganti dengan velg yang lebih lebar dan bannya 265 agak ngotak lah, lebih ngotak dan biar sama-sama fender yang di atas ini. Jadi ini over fender yang natural, bener-bener dapat dari pabriknya, dan over fendernya ini menggelembung di atas dan lurus ke bawah. Jadi kalau misalnya fitmentnya miti harusnya pas banget ya. Jadi kan kotak lurus gitu harusnya. Tapi semuanya tergantung selera yang punya dulu ya. Belum kita apa-apain dan belum kita rubah juga. Dan saya juga pernah nyoba waktu baru pertama ini datang, mobil ini datang, ini cuma saya coba dari
garasi ke rumah itu masih sangat amat enak. Terus gasnya juga responsif, handlingnya juga nyaman. Jadi menurut saya kalau misalnya kalian pingin mobil keluarga yang culture, Evo 9 Wagon lah jawabannya pasti. Dan ini spionnya juga masih standarnya sudah auto mirror dan retractable mirror, jadi sudah bisa nutup dan buka sendiri secara otomatis di bagian dalam pengaturannya. Oke, untuk panjangnya mobil ini itu 4,5 meter, jadi lumayan panjang karena ini wagon, dan lebarnya 1,7 meter dengan tingginya 1,4 meter. Dengan tinggi 1,4 meter aja masih kelihatan pendek mobil ini, jadi nggak tinggi-tinggi banget. Kalau tinggi banget kan desainnya agak kurang gimana gitu, ya kan. Sampai sini over fendernya juga ini ya, masih ada ya, naturalnya kelihatan banget, serius. Kalau kalian ngeliat langsung, gila keren banget mobil ini. Terus di bagian belakang sudah diganti knalpotnya menggunakan kaki Moto Racing, dan knalpotnya juga bunder gede gini. Kalau misalnya tambahin diffuser juga lebih keren pastinya ya. Dan platnya juga kita baru dapat dari sananya, plat seperti ini bakal kita ganti plat Jatim. Yang pastinya nopol cantik 2 huruf ya. Kalau bisa 1 huruf. Sekarang kita, sebelum kita buka bagasi, ini ada spoiler yang bawaan dan ada stop lampnya juga, serta ada anten seperti ini. Mungkin diganti si review lebih keren ya. Oke, bagasinya hidrolis pastinya. Ini buat naruh toolset, toolkit, dan ada krenya. Jadi kalau misalnya kalian naruh barang-barang berharga di sini, kalian bisa tutup pakai kre seperti ini. Jadi gampang banget tutupnya. Enak kan? Kalau nggak diperlukan ya tinggal ditarik, kegulung sendiri. Jadi bagasinya juga lumayan cukup luas buat ya sekitar 3-4 koper bisa lah. Jadi bisa buat mudik lah keluar kota bersama keluarga kesayangan kalian. Sekarang kita mau bahas di bagian interiornya. Sekilas lihat dari interiornya, ini interior mobil tua tapi terkesan racing karena joknya Recaro ya. Jadi ini udah bawaannya dari lahir, jok Recaro yang ada kulitnya dan ada bahan alcantaranya juga. Jadi terkesan lebih racingnya karena jok ini. Dan ada part karbonnya ya di bagian sini. Kalau untuk material dashboardnya bagian atas ini soft touch, tapi yang di bagian bawahnya ini hard plastik, jadi keras. Tapi yang di pintu soft touch ya. Untuk karena ini mobil JDM, jadi diproduksi Jepang, jadi ada tulisan-tulisan Jepangnya ya, masih utuh kayak di sini dan di sun visor. Jadi tulisan Jepang semuanya. Untuk kuncinya seperti ini. Jadi kalau misalnya bawa kunci Lancer Wagon kayak kuncinya si Pajero, atau enggak sih, kunci Pajero ini, kunci Pajero lama 2012. Terus untuk setirnya ini sudah Momo, bukan Momo Geisha ya, Momo. Terus klaksonnya juga masih berfungsi normal. Lacinya juga bukan bukaan yang soft, jadi kayak laci-laci biasa. Ini ada apa ya? Terus di bagian tengah sini sudah ada entertainnya, AC-nya tapi nggak climate control ya, yang pasti ini untuk pengaturan suhu, untuk nyalain AC-nya ini semburan AC-nya, dan ini untuk pengaturan semburan AC dari atas dan bawah. Untuk ini ada power outlet dan lighternya juga. Di sini ada asbak. Dan untuk tuasnya transmisi manual berbahan kulit yang sudah pudar karena kemakan usia. Terus di sini ada tulisan Lancer Wagon, enggak Wagon, Evolution. Jadi bukan Wagon, Lancer Evolution untuk tulisan di sini. Terus di sini ada 2 buah cup holder, dan di sini ada laci penyimpanan yang semacam berbahan alcantara tapi bukan alcantara kayaknya. Enggak sih, enggak. Terus untuk setirnya ini masih cuma tilt aja, bukan tilt aja, jadi belum teleskopik ya. Dan di bagian kanan sini ada ini ACD ini untuk mode berkendara. Jadi mode berkendaranya ada tarmac, gravel, dan snow. Jadi kalau tarmac ini untuk aspal yang berkerikil, untuk gravelnya ini yang non aspal tapi berbatu, bukan batu gede-gede, enggak, batu kerikil-kerikil.
Terus untuk snow ini salju, tapi karena Indonesia ini nggak ada salju, mungkin snownya ini nggak akan kepake lah. Terus di sini ada pengaturan pengaturan kaca spion dengan retracting juga sudah automatic, terus sudah auto power window juga. Sekarang kita coba nyalain mobilnya, suaranya kayak gimana. Ini ada hazard ya bagian tengah dan ada jamnya yang bisa diatur di bagian tengah sini. Kita harus kopling dulu kalau manual, dan sudah HBS juga. Jadi speedonya juga speedo tahun 2000-an ya, seperti ini. Kilometernya juga masih 50 ribuan aja. Emang mobil yang jarang banget dipakai, jarang keluar. Mungkin yang punya mobil ini juga sayang banget kalau misalnya mobilnya ini dipakai buat harian, daily, terus jalan luar kota. Menurut saya juga sayang sih kalau mobil-mobil antik kayak gini dipakai daily. Cuma dipakai untuk di garasi rumah, pajangan, dilihat sambil ngopi-ngopi santai lah. Ini juga nggak bakal kita coba karena nanti takutnya kena copyright. Saya sampai lupa loh. Jadi mobil ini luas banget ya. Dari depan ini posisi saya berkendara dengan nyaman. Jadi segini ya cukup. Dan mungkin kita bakal coba di bagian belakangnya seluas dan senyaman apa untuk duduk di bagian belakang. Oke, walaupun ini mobil tua, agak sedikit tua lah, karena ini masih tahun 2006 ya mobil ini. Tapi mobil ini untuk duduk di penumpang baris kedua ini sangat amat nyaman. Dari headroom sama legroomnya juga masih tersisa cukup jauh, apalagi headroomnya ya. Jadi tersisa cukup jauh, padahal mobil ini tingginya cuma 1,4 meter. Kalau dibandingin mobil-mobil baru yang tingginya 1,6, 1,8, terus headroomnya juga mepet banget. Itu agak gimana gitu, karena ini cuma tingginya 1,4 meter dan ini headroomnya juga masih luas loh. Nah, untuk jok depan sama jok belakang hampir sama untuk bahannya, ada kulitnya dan ada bahan-bahan alcantaranya, dan di pintu juga semacam alcantara juga. Door handle-nya juga chrome, mungkin diganti hitam lebih bagus ya, lebih oke. Power window-nya juga auto juga, dan di sini ada armrest-nya yang sudah ada cup holder 2, jadi bisa taruh botol atau kopi di sini. Jadi bisa nyantai juga, dan kalau misalnya ini ditutup bisa buat 3 orang, tapi yang duduk di tengah bakal nggak nyaman karena ada gundukan seperti ini. Ini gundukan garden ya, karena ini AWD. Lebih bagusnya lagi kalau AWD nggak ada gundukannya. Gila, keren. Tapi nggak mungkin lah ya. Terus di sini ada lampu juga, ada handle buat pegangan tangan di kanan kiri kecuali di bagian supir. Oke, mungkin sekarang kita coba muter-muter sedikit di Kota Malang sambil gimana rasanya nyetir mobil agak sedikit tua untuk mobil keluarga dengan mesin yang luar biasa kenceng. Yuk. Oke, saya mau pamerin bagiannya dari depan, samping, belakang. Silahkan kalian lihat karena mobil ini enak banget buat dilihat. Oke, sekarang kita coba mobilnya. Lancer Evo 9 Wagon. Kita harus pakai seat belt dulu. Ini menyontohkan pengendara yang baik dan tepat karena lebih safety. Oke, agak sedikit macet, hujan dan becek, tapi nggak apa-apa. Kita kasih review untuk pengalaman berkendaranya buat teman-teman, karena mobil ini emang luar biasa enaknya walaupun tahun tua, dan karena emang udah diganti coilovernya coilover Tain, jadi lebih enak lagi. Sebenarnya lebih atos, lebih kenceng, lebih keras, tapi kalau misalnya buat kenceng-kencengan
coilover yang keras itu lumayan membantu lah, jadi nggak ngayun-ngayun banget. Wah, ini jalannya juga lumayan kurang bersahabat. Gila, gasnya juga enak, responsif. Sennya juga kanan kiri tetap ya sama ya, jadi bukan sen di kiri, tapi ini wiper di kiri dan sen di bagian kanan. Jadi memudahkan orang-orang Indonesia kalau misalnya punya mobil ini, karena kan ada beberapa mobil JDM yang sennya di kiri ya. Knalpotnya juga enak, jadi nggak terlalu keras tapi ngebas. Kita pakai mode berkendara yang tarmac karena ini di jalanan aspal yang sedikit berkerikil. Bensinnya juga masih banyak ya. Ini kita coba muter-muter untuk biar tahu akselerasinya, handlingnya, terus kakinya seperti apa walaupun sudah diganti coilover, ganti pelek. Aduh, eman banget kalau lewat lubang, mending kamu dulu yang lewat. Oke. Jadi kalau bawa mobil tua-tua yang cukup langka terus susah ditemuin, bakal jadi eye-catching di jalan. Jadi ini adalah pusat perhatian buat laki-laki yang suka mobil-mobil JDM, mobil tua, pasti noleh. Kalau perempuan kalian jangan tanya, karena emang radius putarnya juga lumayan pendek, cuma 2 kali putar habis, itu pun nggak sampai 2 ya, karena nggak full. Radius putar mobil ini pendek, padahal mobil ini panjang, dan mobilnya terkesan lebih pendek karena cuma 1,4 meter tingginya. AC-nya juga dingin, padahal belum kita apa-apain juga, belum kita. Jadi mobil datang langsung dicoba, terus taruh garasi, jadi kita nggak merubah apapun dan nggak nambahin apapun. AC-nya dingin tapi nggak double blower. Jadi AC-nya cuma di satu ruang di bagian depan sampai ke belakang. Dan ini bukan 7 seater tapi cuma 5 seater, karena di belakang cuma ada bagasi, tanpa ada kursi atau jok tambahan. Jadi full untuk bagasi. Enak sih harusnya. Mobilnya enak buat jalan dan yang bergelombang juga enak. Aspal juga nyaman. Terus untuk kesenyapan mobil ini saya rasa cukup, nggak baik dan nggak buruk juga, karena ini mobil lama dan mobil Jepang yang peredamnya juga ya begitulah. Jadi cukup lah, saya nilai cukup. Enak loh, responsif, cuma radius putarnya yang berkurang. Handlingnya juga enak banget, dibawa nyelip kanan kiri enak. Kayak bawa sedan kayaknya. Jadi kalau kalian coba mobil ini hampir sama lah kayak sedannya Lancer Evo 9. Kan ada yang sedan, ada yang wagon, jadi hampir-hampir sama lah.
Mungkin bakal ada beberapa perbaikan kayak tuas transmisinya yang udah harus di permajaan lah kulitnya. Terus kalau setir masih sangat amat baik, kulitnya juga masih oke. Tapi untuk bagian dashboard pintu, material bagian pintu depan kiri itu mungkin habis kena cakar kucing ya. Jadi mungkin bakal kita perbaiki. Tapi selebihnya overall mobil ini sangat amat baik walaupun tahun 2006. Yang gravel, apa ada bedanya kalau misalnya dipakai di jalanan paving seperti ini? Belum ada perubahan, belum ada perbedaan ya kalau dirasain. Karena ini jalan paving yang cukup bergelombang. Coba agak kenceng. Saya nggak tahu apa karena ini suges dari tulisan dan diserap oleh otak saya ini, karena saya kesuges kalau lebih enak, tapi nggak tahu ya, karena ini kan bukan kayak batu-batu agak gede, tapi cuma paving yang bergelombang dan gelombangnya itu nggak rata, tapi gimana ya, masih lebih lembut lah, soft lah ya, atau mungkin suges lah ya, karena kita juga nggak bisa nyobain yang snow. Ini jalanan licin bersalju, kalaupun ada salju ini juga nggak rekom karena bannya udah pakai Advan Neova ya. Tak tambah mak telunyur mah. Ini saya pindahin ke tarmac lagi. Tarmac lebih kerasa getarannya ya. Makanya saya nggak tahu ini apa karena suges dari tulisan ke pikiran saya atau emang lebih enak. Saya juga belum memahami. Kita pahami pelan-pelan lah, karena kita juga kan namanya nyoba lah. Nah, ini agak kenceng kita coba di tarmac, tapi lebih getar. Enggak lah, harus dicoba di jalan yang penuh batu lah kalau emang pengen nyoba yang gravel. Dan kaki-kakinya juga udah nggak standar lagi ya, jadi trailnya agak kurang maksimal. Kalau misalnya pengen trail maksimal harus standar semuanya harusnya, jadi biar lebih maksimal dan terasa perbedaannya. Nah, karena ini pakai coilover jadi enak loh, asli serius, lebih enak. Sekilas kayak Veloz ya, cuma beda material. Veloz sama ini Stream. Enak sih. Kalaupun ini buat daily, saya rasa enak banget. Kalau misalnya kalian nggak sayang buat daily ya, karena kalau penggemar mobil tua biasanya sayang banget kalau buat daily. Mending mobil-mobil kayak Innova atau Fortuner, bahkan Pajero yang buat daily. Tapi kalau mobil antik kayak gini sayang, karena ini mobilnya terkesan cukup pendek. Jadi kayak ada polisi tidur, kayak jenjet sendiri. Karena saya kira ini emang mobil jeper, tapi enggak, sebenarnya ini standar, tingginya juga standar. Loh, kalau ada yang agak tinggi sedikit aja kayak tapi sebenarnya enggak loh, biasa aja. Enak, mobil ini enak. Konsumsi bahan bakarnya juga cukup irit, karena ini manual.
sekalian kita sinematik lah mobil-mobil ganteng kayak gini. Enak ya kalau punya rumah gede terus dibikinin satu tempat kerja yang ada bisa buat mobil, naruh mobil terus di akuarium gitu, gila. Piaraannya bukan makhluk hidup, benda mati. Benda mati yang udah makan tempat. Itu pun kalau rumahnya gede ya, jadi enaklah dilihat. Kerja sambil nikmatin hasil kan enak. Oi, 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 oi. Oke, kita udah sampai di garasi dan ini udah jam 6 jadi udah gelap. Makanya kita ambil gambar di dalam garasi dan Lancer Evo Wagonnya sebelum masuk dicuci dulu. Jadi kesimpulannya untuk Lancer 9 Wagon tahun 2006 itu masih amat sangat layak buat dipakai keluarga atau misalnya kalian pengen buat taruh pajangan di garasi rumah atau ruang kerja kalian yang cukup besar. Wih, sangat enak banget dilihat, enak, nyaman. Kalau bisa kasih nilai 0 sampai 10 mungkin nilainya 8,5 ya, karena mobil ini udah di atas rata-rata lah kalau 2006. Jadi walaupun kalian punya dana yang cukup untuk beli mobil tersebut yang kira-kira sekarang harganya 1,6 atau 1,8, tapi benar-benar jarang banget untuk mobil ini. Kalau misalnya kalian punya dana mengendap atau nganggur, bisa jadi rekomendasi pertama buat kalian dari saya untuk meminang mobil yang satu ini, yang tahun 2000-an ya. Oke, gitu aja video kali ini, review serta pengalaman berkendara dari Lancer Evo 9 Wagon. Mungkin kalau misalnya nanti ada unit-unit yang baru atau mobil tua yang baru masuk, bakal kita review atau bakal kita kasih first impressionnya kayak gimana, terus pengalaman berkendara kayak gimana, handlingnya gimana, nanti pasti kita kasih updatean terbarunya. Karena dalam waktu dekat ini mungkin ada yang saya incar tapi masih belum deal. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya dan sekali lagi selamat tahun baru buat teman-teman yang merayakan dan ya semuanya merayakan sih. Kecuali Natal. Buat teman-teman yang ngerayain dan semoga tahun 2025 ini menjadi awal yang baru buat usaha, pekerjaan, dan hidup teman-teman yang baru. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya and bye-bye.